Iya, baik. Selamat siang pada teman-teman semua. Selamat datang di kelas eh, pemrograman berbasis web untuk kelas di 284 gitu. Perkenalkan, saya Rivaldi Harrison selaku tutor teman-teman semua yang akan mendampingi teman-teman selama lebih kurang mungkin 1 semester gitu. Atau mungkin kalau pelaksanaan tugas mungkin sampai ke 2 ke 4. 3 kali kita akan melaksanakan tutorial webinar atau tugas. Jadi pada kesempatan sering ini, ya, di sini teman-teman, eh, kita akan belajar bersama bagaimana caranya kita ini membuat sebuah aplikasi berbasis web. Jadi sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya apakah share screen saya sudah terlihat teman-teman semua? Jadi di sini teman-teman saat ini berada di kelas 284 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode mata kuliah STS 14209. Jadi di sini adalah nama saya dan juga beserta dengan email. Bisa teman-teman hubungi nanti kalau misalnya ada perlu, entah itu untuk membahas masalah perkuliahan, tentang untuk program IUT, mata kuliah ada kendala di mata kuliah, dan lainnya itu bisa hubungi saya via email yang tertera di halaman aktivitas belajar satu pendahuluan, sesi pendahuluan. Jadi di sini kemarin sudah saya lampirkan video coba pengenalan singkat saya sebagai tutor dan juga deskripsi singkat lah mata kuliah yang akan teman-teman pelajari paling lebih kurang mungkin sampai dengan aktivitas belajar 15 gitu. Jadi di sini sudah ada deskripsi atau istilahnya pengenalan singkatnya. Nah, pada intinya poin penting dari pendahuluan mata kuliah ini adalah teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tutorial online ini atau tutor ini. Yang mana nih bobot penilaiannya itu lebih kurang 50% kontribusinya terhadap nilai teman-teman nanti. Itu lewat dari tugas satu, tugas 2, dan tugas 3. Jadi harap diperhatikan selama pelaksanaan dan terus mengerjakan tugasnya nanti. Karena bobotnya hampir separuh nilai, bukan hampir lagi, melainkan separuh dari nilai perkuliahan teman-teman itu. 50% bobot penilaiannya gitu. Lewat tugas satu, 2, dan 3 gitu. Jadi, oke. Selamat bergabung Yusuf Sabiri. Gimana kabarnya Yusuf? Yusuf, gimana kabarnya? Boleh berkenalan kita dulu sebentar, Yusuf Sabiri. Baik, sepertinya mungkin lagi ada keperluan. Jadi di sini sekedar mengingatkan kembali bahwasanya bahwasanya di mata kuliah pada sesi ini kontribusinya yaitu 50% dari nilai itu perkuliahan teman-teman semuanya. Nah, sisanya nanti teman-teman 50%-nya lewat dari pelaksanaan UASnya gitu. Jadi 50% tutorial online ini mengerjakan tugas 1 sampai 3 nanti, dan nanti teman-teman di akhir akan mengikuti UAS gitu. Yang mana ya inilah komponen penilaian yang teman-teman harus capai untuk lulus di mata kuliah pemrograman berorientasi atau berbasis web ini. Nah, di sini ada perhatian, nah, jika salah satu tugas baik itu tugas satu, 2, dan 3 tidak dikerjakan nih oleh teman-teman semua, maka otomatis nilai akhir mata kuliahnya menjadi E gitu. Nah,
Harapannya ini menjadi perhatian teman-teman semua. Bahwasanya ini tugas satu, dua, dan tiga ini wajib dikerjakan. Oke, selamat datang bergabung Chandra Maesa Putra. Iya. Gimana kabarnya Chandra? Canda. A- Alhamdulillah, Pak, baik. Ya, alhamdulillah. Boleh perkenalan singkat dulu, Chandra Maesa Putra. Saya Chandra Maesa Putra Hmm. dari UPB, UPBJJ Bogor. Dari Oh, terus program studinya Sistem Informasi. oke, baik. Terima kasih Chandra dari Bogor ya. Ya, dari Bogor. Kalau Yusuf Sabirin dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Yusuf Sobirin dari UPBJ Purwokerto, Pak. Purwakarta. Oke, baik. Oke, salam kenal Yusuf dan Chandra. Mungkin tadi sebenarnya sudah saya perkenalan diri dulu. Jadi perkenalan diri dulu. Jadi saya di sini Rivaldi Herikson selaku tutor pada mata kuliah pemrograman basis web ini. Asal saya saat ini di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau gitu. Jadi salam kenal untuk Yusuf dan Chandra. Jadi ini sudah saya sampaikan tadi sistem penilaian di mata kuliah ini. Jadi teman-teman diharapkan wajib untuk mengerjakan tugas akhir tugas-tugasnya karena kontribusinya lebih kurang 50% untuk tugas dan sisanya 50% lagi lewat pelaksanaan UAS itu. Nah, jika salah satu tugas ini ada perhatian yang mungkin sebagai pengingat aja lah kepada teman-teman semua, bahwasanya jika salah satu tugas, baik itu tugas satu, dua, dan tiga tidak dikerjakan, maka nilai akhir mata kuliahnya menjadi nilai E gitu. Jadi harap menjadi perhatian teman-teman semua dan untuk dikerjakan lah tugasnya. Baik itu tugas satu, dua, dan tiganya. Dan untuk kelulusan mata kuliah pemrograman berbasis web ini adalah minimal C gitu. Nah, saya kurang tahu di sistem penilaian UT C itu IPK-nya berapa. Tapi kalau bisa ya harapannya teman-teman lulus di atas dari nilai C gitu. Jangan sampai karena nilai uh, hanya mencapai nilai minimal gitu. Kalau bisa lebih di atas itu B ataupun bisa kalau bisa alhamdulillah si A gitu. Ada yang targetnya ingin jadi A, nilai di mata kuliahnya. Ya, ya sih, Pak, kalau bisa mah seperti itu, Pak. Jadi Canda semester apa sekarang? Sekarang semester 7. Semester 7. Semester Ya, 7. baru saya ambil sih ini, Pak, matkulnya, Pak. Jadi, karena ada perubahan ya, Pak, ya, waktu itu. Oh iya. Kalau Yusuf semester berapa sekarang? Yusuf Semester 6, Pak. semester 6 ya. Jadi tinggal di UT berarti semester sampai semester 8 juga kan untuk lulusnya. Iya, benar semester 8 sampai semester 8. Sebenarnya sih bisa lebih, Pak, kalau misalkan ada yang nilai E gitu, Pak. Hmm, tadi sih karena nilai tugas saja dikerjakan satu aja ini menjadi langsung otomatis nih nilainya. Oke, makanya teman-teman semua jangan sampai lah tidak mengerjakan tugas satu, dua, dan tiga. Dan ini wajib 50%. Oke, di sini sudah ada sistem penilaian dan ini aturan ya, aturan yang diberikan oleh pihak UT. Jadi sama-sama kita wajib taati dan kita kerjakan. Jadi, teman-teman di sini akan berusaha mengerjakan tugasnya. Di sini saya sebagai tutor yang akan mendampingi teman-teman semua. Kalau misalnya ada kebingungan dalam mengerjakan tugas, nah ini disinilah fasilitas dari tutorial webinar ini. Jadi saat pelaksanaan web, mungkin kalau teman-teman ada bingung ngerjain tugasnya, silakan disampaikan aja gitu. Jadi bisa jadi bahan diskusi bagi kita semua. Nah, ini ada silabus lebih kurang untuk 15 aktivitas belajar yang teman-teman yang perlu dipelajari. Jadi pertama di sini ada aktivitas belajar satu nanti tentang apa itu website dan juga tentang HTML. Yang kedua ada CSS JavaScript. Yang ketiga untuk praktikum unit satu mengimplementasikan HTML, CSS dan JavaScript.
sampai ke nanti teman-teman mempelajari di aktivitas belajar 15 tentang database dan praktikum unit 3. Ini adalah 15 aktivitas belajar yang teman-teman perlu pelajari dan perlu dibaca lah sebenarnya dulu dan perlu dipraktikkan. Karena kan mata kuliahnya ada sifatnya praktikum. Ada satu aktivitas belajar 3, 4 itu praktikum dan nanti kalau tidak salah di sini ada praktikumnya juga. Ada praktikum aktivitas belajar 9 lah, 9 tentang Vue.js. Dan di sini juga ada praktikumnya juga aktivitas belajar 14 dan 15. Jadi secara umum nih aktivitasnya ya ini teman-teman mungkin sudah baca di pendahuluannya kemarin, mempelajari skenario, mempelajari BMP, dan mengerjakan tugas 1 dan 2. Nah, selain tugas tadi, teman-teman juga harus membuat nih rekaman dari pelaksanaan praktiknya, tugas satunya. Jadi tidak hanya mengumpulkan tugas shortcode-nya ataupun kode program, teman-teman juga harus yaitu membuat rekaman untuk menggambarkan proses pengerjaan teman-teman itu sendiri, baik itu rekam alur programnya ataupun nanti sampai ke output programnya gitu. Ada 3 tugas, artinya teman-teman harus membuat 3 rekaman. Di sini ada juga tutor dan lain-lain. Dan pelaksanaan tutorial webinar ini lebih kurang maksimal ada 2 jam. Dan tugasnya itu nanti letaknya di tugas 1, aktivitas belajar 4. Nah, di aktivitas belajar 4, teman-teman sudah, kalau kita lihat aksesnya sudah dibuka. Jadi artinya sudah bisa dimulai tugas satunya. Lalu nanti tugas 2 itu di aktivitas belajar 8 dan tugas 3 di aktivitas belajar 12. Dari 3 tugasnya. Jadi setiap 4 aktivitas belajar, tugas otomatis ada gitu. Dan berikutnya ini ada aktivitas belajar dan lain-lain. Ini pelaksanaan angka praktik dan kemarin teman-teman sudah mengisi form perkenalan, sudah saya balas satu persatu untuk salam perkenalannya dan ini adalah rancangan aktivitas tutorialnya. Oke, baik kita langsung ke aktivitas belajar 2. Di sini ada materi tentang CSS dan JavaScript. Sebelumnya mungkin teman-teman yang kayak Yusuf sama Chandra mungkin sudah familiar lah dengan Visual Studio Code. Sudah install Visual Studio Code untuk pengerjaan tugas-tugasnya atau ada text editor lain yang dipakai? Pakai VS Code Pak saya. Yes, kalau Yusuf gimana? Gimana Pak tadi Pak? Pakai text editor VS Code atau ada text editor lain yang sering dipakai? Gimana? Ya Visual Studio Code ya pakainya. Oh, biasanya ada. Jadi pada umumnya tidak perlu kita istilahnya mempraktikkan lagi instalasi terkait dengan VS Code itu. Nah, di sini yang kedua CSS dan JavaScript. Nah, terkait materi CSS dan JavaScript kepada teman-teman, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan atau masih bingung apa itu CSS dan bagaimana penggunaannya dan apa itu JavaScript dan bagaimana penggunaannya? Boleh Pak dijelasin lagi Pak, biar lebih jelas. Saya juga masih sedikit kurang paham ya Pak ya. Oke, baik. Jadi setelah aktivitas belajar dua ini, teman-teman diharapkan mengerti tentang CSS dan sejarahnya, bagian-bagiannya, serta cara penempatan CSS, serta selektor dari yang pada sebuah website ini. Lalu ada untuk JavaScript dan sejarah serta tokonya dan juga cara penulisannya untuk JavaScript. Di sini ada materi inisialisasi, kita akan coba lihat. Oke, di sini materinya sudah disediakan oleh POT tentang CSS dan JavaScript. Jadi di sini dimulai dengan apa itu CSS. CSS secara umum adalah singkatan ataupun kepanjangan dari Cascading Style Sheet atau penulisan gaya cascadingnya yang merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat layout dan memperindah desain
tampilan lain. Jadi CSS itu lebih cenderung fokus kepada untuk memperbagus tampilan ataupun mengatur desain pada sebuah website. Fokusnya kepada itu. Karena kan membuat layout dan memperindah tampilan. Jadi fokusnya ke desain dan mengatur bagaimana tampilan itu akan dilihat oleh pengguna agar menarik. Jadi tidak terkesan monoton gitu websitenya. Itu diatur lewat CSS. Tuh, secara umum seperti itu. Lalu ini ada sejarah CSS-nya dikembangkan atau diciptakan oleh Bapak Hakon Yung Lee pada tahun 1994. Tapi sudah lebih kurang 32 tahun yang lalu. CSS ini diciptakan dan dikembangkan. Dan sampai saat ini semakin berkembang CSS itu. Sudah sampai kan bukan hanya CSS yang vanilla CSS saja lagi. Tapi sekarang sudah didukung dengan CSS yang sifatnya framework atau perangkat kerja CSS-nya. Sudah ada banyak. Ada yang namanya di sini Bootstrap. Ini Bootstrap. Nah, teman-teman ini juga ada CSS-nya di dalamnya. Ini juga salah satu kerangka kerja. Kan. Sebenarnya bukan kerangka kerja dari CSS, tapi ini UI dari framework-nya gitu. Nah, kalau murni dari kerangka kerja itu ada namanya Tailwind. Ini salah satu yang framework kerangka kerja pada CSS. Ini yang paling saat ini banyak digunakan oleh developer-developer, baik itu di perusahaan ataupun yang untuk sebagai side job gitu ataupun influencernya gitu. Jadi ini kalau teman-teman nanti ingin mendalami CSS, nah ini ada salah satu kerangka kerjanya tuh, nah, itu Tailwind. Atau kalau mau tidak mau berhubungan dengan CSS, ada Bootstrap gitu. Kalau ini seperti itu. Ini kalau ini adalah untuk mengatur most popular framework building responsive dia kepada UI dari frameworknya gitu. Jadi lebih kurang sudah 30 tahun perjalanan CSS ini artinya Anda masih saat ini masih sering digunakan. Karena kalau berhubungan dengan website kan pasti tampilan yang harus kita kerjakan gitu. Untuk ya, jadi pengingat lah. Bahwasanya tampilan itu sangat penting gitu. Jangan sampai monoton kali tampilan dari website kita gitu. Lalu ada cara penulisan CSS-nya. Yang pertama, di sini ada tiga cara style penulisan. Yang pertama ada internal CSS. Nah, teman-teman kalau pakai internal CSS itu ditulis lewat header-nya. Header yang ada di bagian ini. Di dalam sini teman-teman tulis tapi dengan bantuan tag style. Gitu. Jadi ada tagnya nama style. Dan situ teman-teman tulis untuk properti dan value. Ya, iya, saya lupa nyampaikan bahwa di CSS itu ada namanya istilahnya properti dan value. Jadi ada properti, ini sebagai contoh ada style, color itu disebut dengan propertinya, sedangkan red itu ini adalah value-nya. Jadi ada pasangannya terus, ada pasangan properti dan value-nya itu. Jadi tidak bisa hanya properti aja, value-nya kosong, itu di CSS akan error. Karena dia tidak mengenal konsep sedemikian. Tapi lebih kenal dengan properti, pasti ada isinya adalah value. Nah, kalau internet CSS, yang ini kan adalah contoh, nah, kalau yang dicontohkan di gambar ini contohnya adalah inline CSS. Ditulis langsung di bagian dalam dari tag HTML-nya dengan nambah bantuan atribut dari style-nya. Nah, dan ini buat teman-teman tulis CSS-nya mau pakai apa, mau ngatur apa, mau kasih warna tulisan, warna putih, misalnya, color, white, misalnya. Mau kasih background tulisannya, berarti tambah lagi background, color, wah, kuning, nah, blue, gitu. Atau ingin jadi teksnya ke tengah, center, ya tambah teks align, center. Nah, dan seterusnya itu termasuk dari inline CSS. Gaya penulisan CSS-nya di dalam baris tag HTML langsung. Gitu. Nah, kalau di internal, kali ini jadi tag. Nanti dia di dalam sini mungkin ya, kita akan bantu dia tugas school. Hmm. Nah, ini sebagai gambaran, kalau teman-teman pakai internal, ini dia ditulis di dalam tag head-nya, tag header-nya. Ada bantuan
tag namanya style dan ditutup juga dengan garis miring atau slash dari style. Baru dari sinilah teman-teman ingin ngasih desainnya gitu, CSS-nya. Mau ngatur body misalnya, kita ingin badinya jadi background color light blue. Maka dia akan otomatis satu kontainer ini akan jadi warna biru, biru muda gitu. Atau kita ingin atur spesifik H1 headingnya, H1 yang colornya ada putih. Dengan tulisan nanti adalah center di tengah. Maka dia akan my first class CSS-nya akan di posisi di tengah. Di tag P, paragraf juga, tapi ingin ngatur font family-nya, ini pengaturan jenis font yang ingin digunakan, yaitu Verdana, dan juga ukuran hurufnya adalah 20 pixel, maka dia akan jadi tipe ini otomatis Verdana dan ukurannya adalah 20 pixel. Nah, kalau ini kita ganti misalnya ini jadi warna brown, dengan kita run, nah satunya juga akan jadi warna brown. Kalau yang kita ganti misalnya jadi yellow, misalnya, kan itu. Cuma kita atur juga supaya dia lebih nampak misalnya fontnya, nah, teksnya jadi ukuran misalnya font size, ya, jadi misalnya 30 pixel, ya kan jadi ukuran ternyata jadi kecil, jadi H1 itu ada mungkin bisa di 40 pixelan, jadi kalau 40 dan otomatis akan juga bisa. Nah begitulah CSS. Jadi teman-teman ada propertinya ini, yang ini adalah value. Jadi dia berisikan properti dan value. Nah kalau kita coba tanpa value-nya, kalau kita hapus ini, kosong ya, maka dia jalan, tapi dia tidak mengubah warna apapun. Karena kita tidak ada kasih isi value-nya gitu. Ini kalau CSS seperti itu. Tapi kalau kita isi kayak tadi, kita balikin lagi, ada ikut berubah. Jadi kita ganti misalnya jadi warna purple atau blue. Untuk pewarnaan-warnanya pun di CSS kalau kita kasih kayak ini background color sky, nah, sky blue, ada tidak ya warnanya? Ya ada. Sky blue adalah warnanya sekian. Jadi gitu. Dan untuk pewarnaan pun warna itu kita bisa atur selain pakai nama, kita juga bisa pakai bantuan dari hexacode. Ya, itu tadi teman-teman harus mencari dulu kode dari warnanya tersebut. Nah, itu akan sedikit mungkin bisa pakai bantuan namanya color palette, paletan, ya dipakai. Jadi di sini akan menampilkan kodenya tuh, hexacode tadi. Tinggal kita copy, pastikan sini kita ganti. Jangan lupa ditambahin dengan hashtagnya, tanda pagar di depan. Kita ikut mengganti warna. Jadi selain dari pakai kalimat ataupun pakai kata untuk menggantinya, kita juga bisa pakai bantuan namanya hexacode. Jadi warna tersebut. Karena kemungkinan warna yang kita inginkan tidak tersedia oleh HTML-nya atau CSS-nya langsung. Jadi perlu kita pakai hexacode-nya. Itu tersingkat terkait dengan penulisan. Lalu yang ketiga ada nama eksternal CSS. Kalau eksternal ya teman-teman buat sebuah file baru namanya CSS. CSS ini nanti teman-teman copy semua isi tadi yang ini CSS ini pindahin ke sebuah file baru tadi dipindahin. Jadi file HTML-nya bersih dari CSS. Orang pada umumnya pada menerapkan seperti itu. Jadi codingan HTML-nya fokus ke HTML tanpa ada CSS. Nah di CSS nanti baru di file terpisah. Jadi HTML fokus ke struktur webnya, CSS file CSS-nya fokus untuk pewarnaan atau desainnya. Kita ada file lagi namanya JavaScript dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman deklarasikan juga di sini. Ini nanti di dalam headnya kita hapus, lalu kita panggil link dari sebuah filenya gitu. Itu mengacu pada file CSS-nya. Jadi untuk pemeriksaan CSS ada tiga, internal, eksternal, ataupun internal. Nah biasa kalau saya di kampus itu saya tidak akan istilahnya mengatur, itu terserah prefer mahasiswanya gitu.
Mau pakai inline menulis langsung ya silakan. Mau pakai internal CSS di tab hidden tadi di atas ini silakan, atau mau buat file baru juga silakan. Tapi kalau teman-teman perhatikan tadi kan kayak Tailwind itu kan ditulis langsung. Jadi ada yang mungkin yang udah terbiasa pakai framework, jadi kalau dia ada CSS biasa mungkin lah langsung modal seperti ini aja, style langsung kasih style. Dia bisa juga seperti itu. Oke, baru bergabung ada Fadlan. Gimana kabarnya Fadlan? Fadlan dari mana? Daerah asal. Jadi Fadlan lagi perkenalan. Jadi di sini ada di CSS ada bagian-bagiannya, ada namanya selector, ada nama declaration, property dan value. Ini untuk property dan value sudah dijelaskan tadi, ini ada propertinya. Nama N-nya adalah selector di luar, selektornya dulu, baru nanti ada property dan ini value-nya. Dan di dalam kurung kurawal ini, nama dari dalam kurung itu namanya declaration block-nya. Contohnya ada selector, ini ada property, value, dan di dalam sini semua ada nama declaration. Seperti itu. Nah, ini adalah eksplorasi CSS yang bisa teman-teman coba nanti. Jadi di sini ada contohnya nih, ada style, nah, ada yang seperti ini pakai ID, warna satu, warna dua, dan lain-lain. Lalu di sini ada ID warna satu, artinya dia merujuk kepada ID. Jadi dia di dalam CSS itu ada tadi nama selector kan. Selektor itulah yang berperan menjadi menjembatani untuk pemberian desain dan warnanya. Dan warna satu, selektor ada ID, ada juga yang pakai kelas. Itu ada secara umum seperti demikian. Ada ID dan kelasnya gitu. Ini ada contohnya, nanti teman-teman bisa coba. Ini pakai ID untuk pemberian warna background colornya. Ini secara singkat, CSS demikian. Gitu. Kalau teman-teman masih bingung, silakan belajar lebih lanjut dan coba-coba sering coba-coba bagaimana sih implementasi di pada CSS gitu. Lalu berikutnya di sini ada JavaScript. Di JavaScript ini fokusnya baru dinamakan bahasa pemrograman gitu. Karena kita fokusnya ke bagian sisi dari kliennya atau client side dan sering disebut sebagai bahasa yang front end, kategori front end. Ini programnya dibuat khusus untuk eksekusi dari sisi klien. Jadi secara umum front end kalau teman-teman pakai JavaScript, secara umum itu JavaScript tidak punya jembatan untuk mengakses ke database. Demikian. Karena dia sudah termasuk ya fokus dia kan bagian depan tampilan. Jadi kalau bagian belakang kayak jadi kalau di sebuah restoran, nah JavaScript itu ya bagian kasir, bagian depannya lah, bagian penyaji makanan, bagian pengantar makanan gitu. Jadi dia tidak ada punya urusan nah, ke bagian dapur gitu. Kalau kayak misal bahasa PHP, Golang, Python, yang hubungannya bisa ke database, ya. Lalu itu bagian dapurnya gitu. Dia yang ngurus dapurnya. Bagian bahkan back end-nya gitu. Istilahnya back slide, misalnya gitu. Lalu gimana Pak supaya bisa terkomunikasi nih? Kan JavaScript sebagai front end tidak punya akses ke bagian dapur. Itulah kita perlu nanti namanya API yang menjembatani nanti antara JavaScript tersebut ke database. Jadi tidak serta-merta JavaScript punya akses langsung ke database. Itu analogi sederhana demikian. Jadi JavaScript kalau diilustrasikan di sebuah restoran dia bagian pengantar makanan, dia tidak ikut campur ke bagaimana proses di belakang
dapurnya. Nah, kalau di dapur, sisi dapur untuk kayak PHP misalnya. Nah, dapur dikendalikan oleh PHP. Nah, untuk bisa supaya menghubungi itu ya perlu kasir namanya. Kasir itu nanti yang jadi komunikasi nih. Bagian dapur sudah menyatakan makanan sudah selesai. Kasir akan menginformasikan untuk pengantar makanan supaya mengantarkan nih makanan sudah siap, ready, disampaikan kepada usernya. Itulah bentuk analogi sedemikian. Basket sebagai mengantar makanan, API itu sebagai kasir nanti, dan misalnya PHP ataupun kolam itu sebagai dapurnya. Lalu di sini ada sejarah JavaScript. JavaScript ditemukan ataupun diciptakan di tahun 1995, lebih kurang ya 31 tahun yang lalu. Kalau berarti lebih duluan dari CSS, baru muncul yang namanya JavaScript di tahun 1995. Jadi setahun aja dari CSS oleh Bapak Brendan Eich, seorang kebangsaan Amerika. Berikutnya sini ada cara penulisan JavaScript, ada yang nama internal, eksternal, dan inline. Jadi kurang mirip gaya penulisannya dengan CSS. Kalau internal, mungkin kita bisa lihat JavaScript, production, dan kalau yang dicontohkan ini JavaScript di bagian dari inline-nya. Jadi dia ditulis di dalam tag body. Kalau yang internal nanti dia ada tag head di dalam sini, sama seperti tag head ini. Nah di sini baru taruh JavaScript-nya. Ini bisa juga. Oh ya, teman-teman punya pilih mau tulis di dalam tag body di inline-nya, atau mau tulis di tag head nanti di bagian hidungnya gitu. Atau ya bisa juga pakai namanya eksternal, ya sama seperti konsep dari pembuatan di CSS, buat file baru khusus untuk menangani file JavaScript-nya. Jadi situ dikumpulin. Jadi pada umumnya nanti pada foldernya akan ada tiga tuh biasanya kalau secara umum. Ada folder HTML, ada folder untuk CSS, dan ada folder untuk JavaScript. Jadi masing-masing file dipisah per foldernya. Lalu sini ada sintak JavaScript, ini ada banyak. Ada script untuk HTML. Ini contoh yang teks tadi. Body dia ada script dulu, di dalam teks tadi. Nah, kalau ini ada DOM elemen dan ini untuk teman-teman bisa pelajari lebih lanjut terkait dengan JavaScript dan CSS. Mungkin itu pengantar tentang CSS dan JavaScript. Ada yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung? Gimana Canda dan Yusuf serta Fadlan? Tidak, Pak. Baik. Jadi ini pengantar singkat lah terkait, nah sekaligus review aja terkait CSS dan JavaScript itu. Jadi kalau ini ada materinya juga, ada panduan pelatihan juga, jadi teman-teman bisa lihat nanti bagaimana membuatnya. Di sini ada panduannya, ngambil coba aja satu persatu dari link tersebut. Ada diskusi, kalau teman-teman masih ada bingung nanti silakan. Tapi kayaknya sudah ditutup, jadi tidak bisa diisi lagi. Teman kalau misalnya masih ingin ada didiskusikan, nanti sampaikan aja via chat seperti ini. Jadi insya Allah saya balas sih. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke aktivitas belajar 3. Nah, di sini sudah masuk ke praktikum untuk satu nih. Teman-teman akan mengimplementasikan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi, setelah teman-teman tadi pelajari HTML, CSS, JavaScript, sekarang teman-teman akan mengimplementasikannya gitu. Di sini ada latihannya kemarin, silakan dicoba. Teman-teman, di sini adalah membuat portofolio web sederhana gitu. Gitu. Jadi teman-teman di sini membuat web portofolio pribadi. Di sini teman-teman Yusuf, Canda, sama Fadlan itu sudah bekerja atau fokus
kuliah gitu. Sambil bekerja, Pak. Oh ya sudah Ini kerja. mumpung libur bisa Ya, ikut apa pelatihan web ya. Kalau Chandra gimana? Sama Pak. Oke, kerja. Oke. Kerja di bidang IT atau gimana? Kalau Yusuf. Kerja bagian biasa aja sih, Pak. Kayak pengiriman paket gitu, Pak. Bukan bagian IT. Yus, kalau teman-teman tuh pengen misalnya switch karir, ya bisa. Oke, itu jadi buat halaman buat portofolio gitu. Sederhana. Jadi ini mungkin jadi bisa persiapan gitu. Ada kalau teman-teman di kemudian hari untuk dapat project, nah, masukin aja nanti project-project tersebut kepada halaman portofolionya gitu. Jadi mungkin jadi ya, jadi rekapan lah, histori pengerjaan atau portofolio yang teman-teman punya gitu. Dan di sini yang membuat ya, pertama menggunakan HTML dulu, dibuat dulu strukturnya, nanti teman-teman buat strukturnya, buat desainnya. Nah, biasanya kalau eh, web ini pasti eh, kita harus mendesain dulu. Desain itulah teman-teman bisa mungkin untuk menggunakan namanya Figma. Ini gratis, silakan teman-teman bisa nanti supaya dapat mencoba gitu, membuat desain dari halaman webnya, mau web portofolio, maupun untuk web portal berita, ataupun web lainnya deh yang teman-teman misalnya yang ingin dikembangkan yang sudah dapat project ya silakan pakai ini Figma, salah satu alat desain yang saat ini paling sering digunakan, yang paling sering ditemukan. Dan ada contohnya ya untuk mendesain, bahkan bukan hanya web aja yang bisa kita desain, mungkin ini ada mungkin konten bisa di instan, atau mungkin tampilan Android ini kita bisa juga insta, kita buat desainnya di Figma. Ini contohnya seperti demikian. Ini teman-teman silakan dicoba di sini free, gratis, tidak berbayar. Tapi kalau ada fitur yang berbayar, nah kalau mau fitur lebihnya ya tentu ada yang premiumnya, nah berbayar gitu. Cuman kalau teman-teman sudah bekerja di dunia kreatif dan menghasilkan, kalian dapat dari dunia kreatif. Ya tadi ya dunia kreatif itu bisa menutup lah, dan juga untuk biaya berlangganan ya silakan. Tapi kalau belum ya free aja, saya rasa sudah cukup ya untuk melakukan desain-desain web. Lagi dengan ada zaman AI ya, AI bisa membantu juga. Jadi tidak hanya serta-merta lewat Figma ini, nanti kalian teman-teman buat aja misalnya, udah suruh dirapikan lewat AI. Itu bisa juga. Ini ya. Ini ada contohnya. Nanti teman-teman buat desainnya, lalu coba dikembangkan dengan HTML dan dikombinasikan dengan CSS dan JavaScript. Nah, jadi ini silakan dicoba yuk, bagi teman-teman gimana membuat portofolio sederhana. Ini biasanya kalau di kelas yang di kampus saya, itu memang saya minta gitu tugasnya. Bilang UTS, coba mahasiswa buat halaman portofolio web sederhana deh. Jadi disitulah nanti ada tugas-tugas misal project selama perkuliahan, ataupun sudah dapat project dari kerja sampingan, ataupun project magang, KKN, itu tampilkan aja di halaman portofolio dari mahasiswa. Di bekal jika istilah bekal lah ketika ini misalnya magang kan kayak di perusahaan yang terkenal kan pasti nengok portofolio nih selama kuliah ngapain aja gitu, hasilnya apa, produk yang sudah dihasilkan misalnya. Karena kita di bidang IT ya, ya kita di tujuan kita akan menjual jasa gitu, jadi tentu kita harus mempunyai sebuah portofolio jika ingin memamerkan ataupun ingin menjual jasa kita gitu. Dari situlah itu kita bisa dilihat orang ataupun bisa dinilai bahwasanya dia memang uh, sudah menghandle berapa proyek. Ini nanti silakan teman-teman buat. Ini sangat penting sih kalau bagi teman-teman kalau pengen coba ataupun lagi yang ingin untuk switch karir silakan
Coba siapkan portofolio sederhana. Oke, di sini lebih ke implementasi itu aja sih. Kalau untuk aktivitas belajar 3, dan kita lanjut ke aktivitas belajar 4-nya. Aktivitas belajar 4 sama masih mengimplementasikan HTML, CSS, dan JavaScript. Ya, di sini teman-teman akan diminta untuk mengimplementasikan nih, membuat website dengan HTML, CSS, dan JS. Nah, apa singkatnya JS, JavaScript. Ini adalah latihan yang tadi, ada diskusinya, dan di sini letak tugasnya. Kita klik. Nah, di sini ada tugas yang telah dibuka teman-teman. Jadi tugasnya sudah dibuka sejak Senin kemarin, sekitar 2 minggu lalu, 27 April di jam 12 siang. Jadi tugasnya sudah ada dan sudah bisa dibuka dan sudah bisa mulai dikerjakan sejak Senin 27 April. Dan sudah saya reminder kepada teman-teman lewat broadcast ya dari UT. Jadi tolong dikerjakan tugasnya. Dan deadline-nya itu Senin 11 Mei jam 3 siang, 3 sore. Jadi harap diperhatikan deadline-nya itu adalah 3 siang. Hari Senin 11 Mei jam 3 sore atau siang. Jadi apa ini tugasnya Pak? Jadi tugasnya di sini adalah teman-teman mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JS berbasis DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan uh, sebuah website, mengembangkan sebuah website pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan, bukan pemesanan nih, dan juga melakukan distribusi bahan ajar di universitas terbuka. Jadi ada dua proses bisnisnya atau istilahnya proses alurnya. Ada melakukan proses pemesanan dan ada proses untuk melakukan distribusi bahan ajarnya. Ini penilaiannya ada 3 indikator. Yang pertama, mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Semantik, teman-teman harus menerapkan konsep semantik. Namanya konsep ini sekarang sudah sangat modern. Jadi kita akan lihat aja website dari UT ini. Kita lihat apakah dia sudah menerapkan semantik dan valid. Yang mana semantik itu kalau di HTML ada struktur yang sudah memang spesifik. Tag HTML-nya sudah memang mengandung makna dan tujuannya jelas. Contoh, ini di UT ada namanya header, itu tag semantik. Jadi di dalam tag header itu ada logo dari ataupun nama dari websitenya dan logo, dan juga ada namanya navbarnya, itu bagian headernya. Lalu biasanya di semantik ada namanya main konten untuk kontennya, menampilkan konten. Ini sudah ada konten dari website portal ataupun portal dari LMS UT. Lalu biasa di semantik itu ada namanya sidebar. Di sebelah kanan ini ada sidebar. Karena itu tadi untuk melakukan navigasi juga. Nah, ini namanya sidebar. Ini masuk kategori semantik. Jadi tadi ada header, ada navbarnya, ada kontennya, ada sidebar, dan terakhir itu biasanya ada namanya footer. Ini sudah lengkap, sudah dikategorikan sebagai semantik, ada footer. Dan kalau mau tambah dengan media sosial ya silakan, itu tidak masuk kategori semantik. Ini bagian dari masuk dari komunikasi biasanya, promosi, silakan. Tapi pada umumnya ada 5 kategori tadi, ada header, ada navbar kalau semantik itu, ada main kontennya, ada sidebar, dan juga ada footer. Jadi itu dikategorikan sebagai semantik. Kalau tidak salah di sini ada penjelasan dari semantik. Kita lihat.
Nanti ini contoh dari semantik elemen tadi. Ada header, ya bukti kan sudah ada header nih. Ada nama webnya sama logo dan menu-menu lainnya untuk login dan lain-lain. Ada navbar, di sini ada juga ada navbar, ada dashboard, course, aktivitas dan juga satu. Ini kan juga masuk kategori navbar nih, ada bookmark, search dan lain-lain. Ada session ataupun artikel ataupun biasanya ini dibungkus dengan namanya main. Ini main ini konten, ini kontennya. Ini kan sudah dibungkus nih, main. Dan ada namanya site atau sidebar, site sebelah kanan sebagai fungsinya sebagai sidebarnya. Dan terakhir ada footer, footer yang di bagian bawah tadi. Artinya portal LMS UT ini sudah menggunakan semantik gitu, semantik dan valid. Yang kedua, teman-teman diharapkan menggunakan CSS, baik itu inline, internal ataupun eksternal. Yang ketiga, teman-teman diminta untuk melakukan juga JavaScript dengan konsep DOM atau istilahnya dokumen object model untuk validasi formnya, manipulasi data table, dan interaksi UI-nya. Dengan tambahkan kreativitas masing-masing seperti pop-up, ada modal dan ada box. Kalau validasi form, misalnya teman-teman ketika buka Bootstrap, kita akan cari form, sebuah form. Yang validasinya. Oke, contoh seperti ini ada sebuah form. Nah, JavaScript nanti menghandle ketika klik ini ada validasi. Ini sudah diisi, ini belum. Nah, ini adalah contoh dari validasi tadi yang diminta menggunakan JavaScript manipulasi dalam bentuk validasi form yang tadi ini belum dia diisi. Ya, saya kasih warna hijau ataupun dengan checklist yang belum diisi ganti dengan warna merah, kasih tanda seru. Nah, ini adalah validasi form atau manipulasi data table. Ada table, kita coba ada table di sini yang ketiga. Kita ada di Bootstrap atau ya interaksi UI. Nah, pengaturan responsif nanti ketika teman-teman buka di layar kecil itu tampilan contoh seperti ini. Kita inspect, ini kan tampilannya seperti ini ya. Ini kan muncul kalau tampilannya kecil, mobile, Android, maka dia akan tampil sedemikian ya. Akan ada muncul sebuah hamburger menu yang membantu ketika di layar handphone itu kan tidak mungkin semua menu tampil kalau di layar smartphone kecil pasti kan tampilannya jadi kurang menarik karena terkesan penuh kontennya. Nah, itu bisa kita lakukan ini kalau di Android karena tampilannya sudah responsif nih, tidak ada scrollable-nya, tidak bisa kiri kanan nih. Jadi fokus ke tampilan Android. Itu tadi pengaturan yang tadi interaksi user interface-nya. Kita buka di layar misalnya tablet, scroll lagi, ya, masih hamburger. Buka lagi di layar misalnya ini tampilan ketika layar ada pixel tuh 800, 500 sampai 1000 gitu. Nah, kalau yang ini jadi ada pop-up. Pop-up itu biasa JavaScript untuk muncul di atas ini. Selamat, Anda telah mengerjakan tugas. Ya. Selamat, form pemesanan telah dikirim. Atau bisa pakai modal. Nah, modal contohnya di sini. Ini ada modal. Kita akan kita ini seperti ini contoh misalnya ada sebuah form di form pemesanan. Nah, ketika ingin misalnya kirim data pemesanan, ketika diklik maka akan muncul seperti ini nanti. Teman-teman bisa pakai modal ini. Muncul di sini title-nya apa? Misalnya selamat. Di sini selamat pemesanan Anda telah berhasil. Telah berhasil melakukan pemesanan bahan ajar. Silakan tunggu. Nah, kasih button close. Itu kalau modal.
atau pakai alert. Alert juga ada di contoh seperti ini. Ini contoh alert. Kalau berhasil dia warna hijau, saya berhasil menyimpan data pemesanan. Kalau gagal, ya bisa kasih warna merah. Kalau misalnya ada yang kurang, bisa kasih warna kuning. Dan seterusnya. Itu contoh alert. Ini bisa teman-teman buat pakai HTML, CSS aja gitu, tidak perlu pakai Bootstrap. Karena ini kan lumayan sederhana gitu. Itu alert. Di sini ada petunjuk pengerjaan dan poin untuk tugas praktik satu. Di sini teman-teman harus ada struktur HTML yang semantik, valid dan lengkap, desain CSS-nya, JavaScript DOM, bagaimana interaktifnya sebuah website yang dibuat, lakukan validasi form dan alert, menyediakan feedback saat error, modularitas file dan struktur file, kreativitas tambahan tema, struktur, dan juga ada UI. Dan terakhir ada penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugasnya yang memuat bagaimana sistematika, alur berpikir, dan argumentasi dalam merancangnya. Jadi, teman-teman, ada lumayan, ada 7 poin yang harus teman-teman kerjakan dalam tugas ini. Ada membuat struktur, desain, JavaScript, modularitas, kreativitas, dan tambah dengan membuat video. Yang videonya maksimal adalah 15 menit. Diharap diperhatikan untuk pengerjaan tugasnya. Ini ada sumber referensi, bisa teman-teman pelajari dan cari bagaimana implementasi dari webnya. Ini ada summary dari pengerjaan tugas oleh teman-teman lainnya. Jumlah kita ada lebih kurang 20, yang sudah mengumpulkan ada 7 orang, yang perlu dinilai ada 7 orang. Dan deadline ataupun waktu tersisa lebih kurang 2 hari. Teman-teman masih ada waktu untuk mengerjakan tugasnya lebih kurang 2 hari. Jadi harap diperhatikan deadline dari tugasnya. Dan sampai tugas satu ini tidak dikerjakan. Itu akan mempengaruhi nilai teman tadi. Kalau tugas satu ini tidak dikerjakan oleh teman-teman, ya, otomatis tadi disampaikan nilainya otomatis langsung E. Harap diperhatikan. Mungkin sebelumnya saya minta maaf, ini ada rumah sebelah lagi ada pengerjaan, jadi mungkin masuk suara dari pengerjaannya itu. Jadi ini saya minta maaf kalau misalnya terdengar suara lagi konstruksi gitu, jadi karena berhubung dia lagi tetangga sebelah lagi melakukan konstruksi rumah, gitu, tapi nggak khawatir suaranya akan mengganggu saat penyampaian tutorial ini. Oke, terkait tugas ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan oleh Yusuf ataupun Canda? Ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Yusuf sudah ngerjain tugasnya, Yusuf? Eh, Gimana Yusuf sudah mengerjakan tugas atau Canda sudah mengerjakan tugasnya? Saat ini lagi tahap pekerjaan sih Pak. Ada kendala selama pengerjaan? Eh,
Ya lagi ini sih Pak, lagi coba-coba sih Pak. Soalnya nih karena ada error-error gitu, jadinya lagi coba-coba dulu deh Pak. Kalau Yusuf gimana? Oke, kita mungkin akan lihat akan kita ingin lihat lagi sedikit. Oke, di sini ada Fadlan sudah sudah mengumpulkan. Namun di sini saya kurang tahu apakah sudah ada videonya atau tidak. Di sini tidak kelihatan. Belum bisa scroll ya. Oh, bisa scroll di bawah. Scroll itu ya videonya. Oke, ini sudah ada yang mengumpulkan videonya, sudah disertai video, sudah lengkap. Ini belum ada videonya, ini sudah. Namun ini soalnya ada juga ya. Yang tahu nih, kalau video. Oh, videonya aja lah. Oke, ini Alvan sudah mengumpulkan dan beserta video. Jadi lumayan, sudah ada 7 orang yang mengumpulkan tugasnya. Bagi yang mungkin pengen koreksi tugasnya, ataupun pengen melengkapi lagi mungkin ada yang kurang dari sisi video, atau mungkin baru teringat shortcutnya ada yang kurang dari komponen penilaian, ya silakan dilengkapi. Mumpung masih ada waktu lebih kurang 2 hari lagi untuk melengkapi tugasnya. Ini contohnya, ini sudah semua, ada 7 orang sudah mengumpulkan, dan lebih kurang masih ada 13 orang lagi yang belum mengerjakan dan mengumpulkan. Ya, semoga terburu lebih kurang 2 hari untuk mengerjakan tugas. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan terkait tugas, kita akan lanjut ke berikutnya. Jadi kalau misalnya Pak, saya masih bingung terkait tugas, nanti via itu aja via WA di sini aja. Chatnya nanti saya, insya Allah saya login tiap hari terkait dari ini ya. Nanti setelah ada pertanyaan saya langsung jawab. Atau bisa lihat grup, ya. Kalau mau itu, kalau mau lagi secara privasi, ya silakan. Ya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kan teman-teman tadi sudah pelajari nih HTML, CSS, di dari aktivitas belajar 2 sampai 4 itu ke HTML, CSS, dan JS, JavaScript. Nah, kalau kita masuk ke yang kelima, ini sudah lebih sedikit advance, sudah lebih tingkat lanjut lagi, karena dia akan cenderung kepada JS, JavaScript. Kita akan mempelajari dan mengenal salah satu framework ataupun kerangka kerja pada JavaScript, yaitu namanya Vue.js. Ini ada contohnya, akan mengenal apa itu Vue.js dan bagaimana instalasi, melakukan menentukan data, kondisional ataupun pengandaian. Materi yang akan dipelajari demikian. Ini kita coba lihat materi inisialisasi. Nah, sebelumnya apakah sudah menginstal Vue.js, teman-teman semua? Yusuf sudah menginstal Vue.js ataupun Canda? Sudah sih Pak. Sudah. Aman instalasi atau ada kendala? Aman, aman Pak udah. Kalau Yusuf gimana? Tadi unmute tapi tidak keluar suaranya. Suaranya tidak keluar suaranya Yusuf. Baik, di sini ada Vue.js. Jadi di sini kita akan coba membaca sedikit lah sekilas tentang Vue.js. Jadi sebuah JavaScript framework, kerangka kerja JavaScript. Nah, namanya kerangka kerja ataupun framework ini ya membantu, mempermudah dan juga mempercepat dalam melakukan pekerjaan. Ya, namanya kerangka kerja kan pasti
template-nya itu sudah ada, gitu. Tinggal kita gunakan aja, namanya kan framework kan, ataupun kerangka kerja kan itu tadi kita sudah disediakan template, tinggal pakai, tinggal kita modifikasi, jadi tidak perlu kita membuat ulang. Kerangkanya sudah ada nih, tinggal kita pakai, tinggal kita modifikasi, ingin tampilan seperti apa, itu seperti itu. Nah, itulah JavaScript dari framework. Jadinya kita tidak perlu lagi membuat dari ulang HTML, CSS, membuat layouting dari awal, nah, membuat kerangkanya itu tinggal kita pakai aja gitu. Tinggal kita modifikasi sesuai tampilan yang kita inginkan. Nah, dalam pelaksanaannya ya Vue.js ini berfokus pada layer view tampilannya dengan mendekatkan konsep dari MVC, model view controller. Nah, ini kan teman-teman karena sudah semester 6 dan 7 tadi, otomatis MVC ini sudah dapat di mata kuliah kayak kalau di UT itu namanya pemrograman berbasis desktop. Itu sudah diajarkan MVC, model view controller. Jadi di mata kuliah ini tidak akan begitu dijelaskan terkait tentang MVC-nya. Lalu berikutnya ada sejarah Vue.js. Vue ataupun Vue ini yang merupakan proyek open source nih. Nah, ya, dari open source siapa saja boleh ya mengembangkan, ikut terlibat dalam pengembangan dari Vue.js ini yang diciptakan oleh Bapak Evan Yo pada tahun 2014. Artinya ya lebih kurang 12 tahun yang lalu gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran, kita buka Vue.js. Ini adalah sebuah portalnya, portal dari Vue.js-nya. Ini ada WiFi, Get Started, ada Install, dan ada Get Security. Nah, di sini Vue.js itu sudah versi 3. Makanya di sini ada nanti Get Security Update untuk Vue.js yang kedua, versi 2. Ini ada sponsor-sponsor yang mendukung dari proyeknya. Ini 2014 ada di kalau copyright-nya ataupun di footer-nya sampai ke 2026 oleh Evan Yu, sama dengan yang disampaikan ataupun di slide ini Evan Yu. Kita akan lihat cara installnya, sudah ada di bagian install, dan sini ada nih quick start-nya, panduan cepatnya, di mana ingin melakukan instalasi dari Vue.js. Nah, namun di sini fokusnya ke creating a Vue application. Kita ingin membuat sebuah aplikasi berbasis Vue. Tapi di syaratnya ada prerequisite-nya, ada prasyaratnya dulu. Yang pertama, teman-teman harus familiarity with the command line. Harus terbiasa dengan namanya command line. Command line itu apa, Pak? Jadi ada sebuah command. Nah, ini seperti ini tampilannya nanti. Ada sebuah terminal. Kalau di Windows ada command prompt, itu kan termasuk dari command line. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan command line, nah, ini akan sedikit membingungkan untuk melakukan instalasi. Namun dia tidak begitu sulit untuk melakukan via command line itu, via terminal. Kalau di Windows kan ada terminal atau istilahnya command prompt, CMD, atau uh, sudah pernah menggunakan GitHub, itu ada Git bash-nya, itu termasuk dari command line. Yang kedua ada install Node.js. Nah, biasanya diminta adalah versi 20.19 ke atas atau sama dengan versi 22.12. Jadi dia minta di versi 20 ke atas atau sama dengan 22. Teman-teman harus cek dulu. Nah, biasanya sudah versi berapa. Atau kalau belum install, ya pilih aja bagian ini. Nanti dia akan diarahkan untuk melakukan instalasi Node.js-nya. Di sini tinggal teman fokus saja. Sini ada yang sekarang Node.js ada dua, ada versi 26.1 yang rilis terbarunya. Lalu ada yang versi stabilnya ada 24.15. Kalau mau download Node.js tinggal pergi fokus ke bagian ini aja. Jadi di sini diarahkan yang mau teman-teman pilih mau versi yang stabil atau mau versi yang terbaru 26.1-nya. Kalau mau yang versi lama yang teman-teman versi paling terbaru ya 26.1 gitu. Nanti nah, dia akan install teman ya karena dia baru
ya pasti akan ada muncul kayak error ataupun bugnya gitu. Tapi kalau yang biasanya kalau teman-teman tak ingin jumpai error ataupun bug, ya pakai yang pasti LTS-nya nih, long term support-nya, jadi aman ya, long stable. Namanya LTS itu sudah stabil. Nah, kayak gini nanti install. So ya kalau mau daripada itu ya tinggal pilih di sini. Jadi juga pakai, nah, pilih ada Windows, ada pakai zip atau MSI ya. Kalau Mac nah, ataupun Linux tinggal dipilih saja mau installnya. Kalau di sini kalau pakai Mac, ya, di Mac mau pakai apa, npm, mau pakai Docker, itu juga silakan. Pilih atau npm. Jadi teman-teman silakan aja untuk diinstal. Mau install versi berapa ya? Jadi tinggal pilih aja versi berapa. Ini tinggal di copy aja. Teman-teman copy nanti di command line tadi masing-masing ini, maka sudah bisa install dari Node.js ini. Nah, kalau sudah install Node.js, teman-teman ya bisa install ini Vue.js-nya. npm create view latest. Dia akan menginstal view project view yang paling terbaru. Nanti kalau sudah klik enter, teman-teman akan tampil seperti ini nanti. Anda kan sudah install, otomatis mungkin tampilan seperti ini sudah familiar, sudah pernah kelihatan dan pernah dijawab. Ini ada project namanya, ada tip scriptnya mau ditambahkan tidak dalam project, kalau tidak pilih no, mau tambah JSX support, no, filters dan sampai seterusnya. Dan kalau berhasil nanti tanda berhasilnya project dia akan tampil done. Nah kalau sudah nanti pengen pasti benar atau tidak project itu selesai ya tinggal ganti ke CD change directory, nama projectnya apa. Kalau sudah berhasil ya teman-teman klik npm install. Mungkin teman-teman videonya kita praktikkan saja contoh instalasi sederhananya. Oke, di sini adalah tampilan dari VS Code. Ini sudah saya coba kemarin, namun di sini kita akan coba instalasi ulang. Dan di sini kita tadi adalah create, aku pilih dulu, lupa. Ini npm create view latest. Ya, npm create view latest. Ini kan ini sebenarnya sudah bisa. Namun kalau teman-teman pengen tambah dengan Nah, bisa tambahin lagi judulnya. Kalau kayak gini sebenarnya bisa langsung kasih, nanti pasti akan tampil seperti tadi ada nama projectnya gitu. Ini enggak. Namun kalau teman-teman sudah malas ditanya nama project ya tinggal tambah aja misalnya apt view. Ya, tinggal klik enter. Ini ditanya apakah mau pakai TypeScript, karena kita tidak perlu TypeScript sekarang kita mau aja gitu. Ditanya select fitur apa yang ingin dimasukkan dalam project kamu nih. Mau CSS support, mau pakai router, itu aja, klik enter, klik space untuk pilihnya. CSS support tak perlu, tapi masukkan aja. Router itu kita perlu untuk mengatur supaya dia menghandle SPA development, sama misalnya
Eh, Kayaknya itu aja. Kalau sudah dirasa perlu, atau misalnya pakai jasa support, udah klik enter. Ini ada tanya mau coba fitur terbaru. Kalau tidak ya klik enter aja, tidak perlu dipilih. Ini ada tanya skip all example code dan start with blank project. Kalau ingin kita membuat sebuah project yang kosong, benar-benar kosong, ya klik yes. Tapi kalau ternyata tidak, masih perlu tampil kode bantuan dan lain-lain, yang tidak no. Klik enter, maka sekarang sudah ada muncul di sebelah sini app view tadi. Ini project yang internet sudah berhasil menginstal VJS di lokal kita ataupun di komputer teman-teman semuanya. Nah, sekarang tinggal kita pindah. Kan sekarang di folder praktik kita harus masuk dulu ke folder namanya app view. CD, jadi change directory, klik aja A, lalu tab. Maka akan muncul app view yang kita masuk. Nah, sekarang tadi kan diminta adalah npm install. Kita akan install dependensi yang dibutuhkan oleh view-nya. npm install, atau ya teman-teman bisa ya npm itu sudah cukup. Artinya dia akan melakukan instalasi. Nah, ini sudah berhasil melakukan instalasi dependensinya. Karena kita bisa tadi npm randa. Kita akan coba menjalankan project dari ini. Kita pilih aja npm randa. Sekarang ini sudah berhasil. Ini ada lokalnya. URL-nya. Kita copy. Kita jalankan di bagian browser. Ini tampilan kalau teman-teman sudah berhasil melakukan instalasi di VJS. Artinya ini sudah berhasil you did it, you have successfully created project with Byte dan Vue 3. Nah kan Vue 3. Karena Vue sudah versi yang ketiga. Artinya teman-teman sudah berhasil nih melakukan pembuatan project dengan VJS. Seperti itu. Ini klik. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mengerti gambarnya, mengerti konten, ya. Ini mungkin contoh sederhana demikian. Jadi silakan teman-teman coba melakukan instalasi. Ini ada organisasi filenya. Jadi kan jalan VJS itu ada namanya aset, bentuk letakkan gambar, file sheet, atau CSS-nya, ada letakkan font, atau misalnya icon, dan lain-lain. Kalau komponen ya letakkan untuk filenya, view filenya. Ada router untuk mengatur link ketika ingin melakukan sebuah link dari ataupun aplikasi webnya, atau misalnya store, data store, view, dan page level dari SFCS-nya. Dan terakhir di sini untuk level komponen adalah app.view-nya yang mengatur tadi. Kita coba buka yang tadi, project tadi. Ya, ini folder kita tadi. Di sini ada tadi view exportnya, alamat modul ini yang diinstal tadi lewat npm install tadi, package ataupun dependensinya. Ada public, ada icon, ada src, ini tadi ada aset, logo, main CSS-nya, base CSS-nya itu diletakkan di aset, icon nanti ditaruh di sini. Ada komponen, nah di sini ada hello world, komponen-komponen, karena ingin teman-teman buat sidebar, kelas sidebarnya ya, itu letakkan di sini, nanti tinggal dipanggil saja. Ada navbar, footer, letakkan di komponen. Ada router untuk mengatur, yaitu navigasi dari websitenya nih. Ini alurnya ada pet slash itu apa untuk apa, nah untuk home misalnya, lalu ada slash about itu untuk siapa, untuk adalah about dan sebagainya. Ini contoh sudah ini demikian. Lalu terakhir ada view, ini tadi karena ada tadi ada home view, maka dia akan tampil home view. Ada bot, maka tampil adalah bot view. Dan terakhir sini ada view-nya tadi,
yang tadi ada navigasinya. Oh, router link, ini sebagai untuk navigasi tadi ada about, jelas. Ini adalah contoh sederhana navigasi atau pembuatan dari website dengan Vue.js. Ini organisasi file sudah. Lalu ada di sini namanya, tadi organisasi file tadi menampilkan data di Vue.js. Di sini teman-teman nanti bisa pakai directive di text atau directive di HTML. Nah, gitu. Lalu ada namanya conditional di Vue.js. Ada dash if. Dengan di website ini sudah cukup lengkap untuk tutorialnya. Ada yang template, bagaimana membuat template. Lalu ada yang namanya tadi eh, ini voucher teman-teman yang akan belajar nanti di aktivitas belajar selanjutnya bagaimana. Lalu ada di sini computed properties, cluster binding, dan lain-lain. Oke, mungkin untuk yang VJS. Jadi ini materi singkat review lah dari VJS ini. Lalu kita ke aktivitas belajar 6 dan 7 ini adalah data binding dan pengolahan. Ini sama semua. Kalau di sini lebih tempat pada computed properties. Nah, ini adalah tentang bagaimana melakukan data binding. Kita akan lihat. Nah, oke, sebelum lanjut itu ada ingin tanyakan terkait VJS, bagaimana melakukan jadi instalasi dan lain-lain. Ya, ada kita lanjut ke yang 6 dan 7 ini. Jadi di sini ada data binding yang mana kita bisa melakukan fungsi one way, two way, ada yang directive bind dan directive model. Kita akan lihat materinya. Jadi di sini ada materi tentang data binding VJS. Dan di sini teman-teman akan melakukan apa itu data binding. Jadi data binding itu proses untuk mengaitkan atau melakukan sinkronisasi antara objek dan datanya, HTML dan DOM-nya. Jadi kepada melakukan integrasi antara data dan objek data tersebut. Jadi ini ada data misalnya, maka di sini adalah objek datanya. Jadi Vue.js memiliki beberapa cara untuk melakukan data binding. Ada yang directive bind dan directive model. Ini contohnya data binding dengan Vue.js. Ada one way data binding by default, ada sebuah model. Lalu kita bisa melakukan binding dengan view. Jadi model bisa langsung ke view. Gitu. Ini satu arah, namanya kan one way data. Jadi dari model langsung ke view selesai. Ya ada urusannya lagi. Tapi kalau pakai two way data, artinya model teruskan ke view, lalu view dari view akan teruskan kembali ke model. Jadi namanya two way, harus bolak-balik. Tapi kalau one way ya dari model ke view,
Jadi cukup ketika to way, model ke view, view balik lagi ke model. Ini ada prosesnya nih. Update in model, change view. Ada perubahan pada model, lakukan perubahan pada tampilan. Jadi ketika ini ada sebuah model nih yang terhubung ke database, teman-teman update-nya di sana, minta ke API, modelnya diperbarui, maka tampilan akan diperbarui. Dan di sini ini menampilkan profil user. Tadinya cuma tampil nama dan misalnya alamat. Teman-teman perbarui di modelnya, tambah email. Maka di view otomatis akan sekarang tadinya dua aja data yang ditampilkan, sekarang menjadi tiga dengan menampilkan email. Seperti itu. Atau kalau model yang call to way berarti dia ada perubahan di model, perbarui tampilan, model berubah, ya tampilan ikut juga diperbarui. Jadi ada timbal baliknya gitu. Yang berikutnya ada directed bind element engine. Nah, tidak salah di sini ada bind, bind. Atribut binding tadi. Nah, kalau pakai binding div, yang seperti contoh, bind itu dua ID, dynamic ID. Nah, teman-teman bisa pakai model seperti ini, melakukan binding berdasarkan ID, namanya dynamic ID. Atau ya itu tadi, teman-teman ya bisa singkat aja pakai titik dua ID dengan dynamic ID. Jadi juga sama dengan yang di atas, cuma lebih singkat aja, tanpa ada kalimat ataupun kata dari bind. Ini sama seperti yang di materi bind titik dua ref, halaman 2, bind src logo. Atau bisa disingkat titik dua ref, titik dua src. Itu juga sama gitu. Jadi teman-teman silakan coba, ini lengkap materinya, ada dari bind yaitu kelas, ada yang pada inline CSS, dan ada yang secara view model. Oke, baik. Itu mungkin materi pengantar kita pada web hari ini. Lebih kurang ada 6 materi tadi. Lebih kurang secara umum ada 3. HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, sama data binding. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan ataupun masih bingung ataupun ingin didiskusikan, Anda dan Yusuf. Tidak apa, terima kasih. Kalau YouTube gimana YouTube? Mungkin sebagai pengingat, teman-teman, jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Ini deadline-nya adalah Senin jam 3 sore. Jadi, misalnya ada yang masih kurang dan ingin dilengkapi, silakan. Mumpung masih ada waktu, lebih kurang 2 hari lagi gitu. Karena ini kalau sudah deadline-nya lewat, maka sistem tidak bisa mengumpulkan tugasnya lagi gitu. Maka otomatis teman-teman ya tidak bisa mengumpulkan submit tugasnya gitu. Jadi, kalau bisa jangan di dekat-dekat waktu akhir lah. Kalau bisa kalau sudah selesai tugasnya paling lambat besok, ya malamnya besok malam sudah dikumpulkan aja. Karena biasanya di sistem itu ini khawatir kalau ada dekat-dekat deadline itu pasti akan orang berbondong-bondong dengan untuk submit tugas nih. Karena makanya kadang sistemnya akan jadi sering down. Jadi kalau dekat-dekat akhir gitu. 1 jam sebelum penutupan sistem itu pasti penutupan tugas pasti akan ramai itu orang akses webnya dan itu akan mengganggu teman-teman juga kan.
kalau sampai sistemnya down dan tidak bisa mengumpulkan tugas sampai di deadline-nya. Jadi mungkin sebagai pengingat, jadi ya usahakan ya Hamin satu lah, paling mentok-mentok ya Senin pagi mungkin sebelum ke tempat kerja selesaikan dulu tugasnya dan kumpulkan. Jangan sampai nanti karena ada kemarin ya, eh, chat ke saya, bahwasanya saya kelupaan Pak, jadi pengennya di tempat kerja aja gitu, kami tugasnya gitu. Tapi karena itu tadi orang pada berburu-buru lah, buru. Karena kan ingin takmit tugas nih, karena apalagi kalau udah saat Hamin satu jam 90 depan kan pasti orang membludak atau servernya down dan tidak bisa submit tugas Pak gitu ya. Itu gimana ya Pak ya? Saya pun tidak bisa buat apa-apa lagi kan, karena yang menghandle ini kan pihak UT. Ini ya saya mendampingi dan sebagai fasilitator teman-teman aja. Nah, maka itu saya ingatkan ke teman-teman ya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk ya kalau bisa lambat malam besok lah teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya gitu bagi yang belum. Kalau yang sudah ya berarti bisa uh, belajar lagi yang memperdalam yang lainnya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan ataupun yang ingin tanyakan lagi, kita cukupkan aja di pertemuan web kita kedua di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Canda dan Yusuf telah meluangkan waktunya untuk bergabung di tutorial webinar hari ini. Semoga kita nanti kami jumpa lagi di tutorial webinar yang ketiga, itu di aktivitas belajar. Apa ya, saya lupa. Nanti ada lah, mungkin hampir mau di akhir Mei kalau tidak salah. Nah, mungkin di 10 ya. Kalau 6 berarti sekarang 10. Ah ya, di pertemuan 10. Jadi ya lebih kurang 2 minggu lagi nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat terus dan semangat untuk mengikuti dan melaksanakan perkuliahan di LMS Universitas Terbuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.